pendengar setia Trias Politik, memahami kekuatan pemerintah di Indonesia. Saya Fania, host yang akan menemani siang Anda kali ini. Cuaca cerah hari ini sepertinya pas sekali untuk membahas topik yang mencerahkan juga, yaitu tentang 3 pilar utama kekuasaan dalam sistem pemerintahan kita, yaitu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Untuk mengupasnya, kita sudah mendatangkan 2 narasumber hebat, ada Immanuel dan ada Okto. Selamat siang. Selamat siang Fania, senang sekali bisa bergabung di tengah hari yang cerah ini. Selamat siang Fania, terima kasih sudah diundang pada siang yang cerah ini. Senang sekali Immanuel dan Okto bisa meluangkan waktu. Immanuel, mari kita mulai dari dasar konsep Trias Politik. Ini kan fondasi negara demokrasi. Bisakah Immanuel jelaskan mengapa konsep pemisahan kekuasaan ini begitu krusial dalam konteks sistem politik Indonesia? Tentu Fania, konsep Trias Politica ini seperti yang diulas oleh Haryanto dalam bukunya Sistem Politik, suatu pengantar adalah mekanisme untuk mencegah penumpukan kekuasaan. Bayangkan jika semua kekuasaan membuat aturan, menjalankan aturan dan mengadili ada di satu tangan, ini sangat berbahaya dan berpotensi pada tirani. Dengan membagi kekuasaan ke legislatif, eksekutif, dan yudikatif, kita menciptakan sebuah sistem check and balance, di mana setiap cabang saling mengawasi dan mengimbangkan. Ini esensial untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Jadi ini semacam sistem rem dan gas agar kekuasaan tidak kebablasan ya. Untuk Okto, mari kita bahas pilar pertama, itu legislatif di Indonesia. Kita mengenal adanya DPR, DPD, dan MPR. Apa peran utama mereka dan mengapa mereka penting bagi rakyat? Ya Fania, lembaga legislatif ini adalah representasi suara rakyat. Seperti yang dijelaskan oleh Irwan Maksudi dan B di dalam sistem politik Indonesia, tugas utamanya adalah membentuk, mengubah, dan mengesahkan undang-undang bersama Presiden. DPR secara spesifik juga punya peran besar dalam menyetujui anggaran negara dan mengawasi jalannya pemerintahan. Serta DPD membawa aspirasi daerah. Jadi, mereka ini jembatan antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan negara. Tanpa legislatif yang kuat, suara rakyat sulit didengar dalam proses pembuatan hukum. Mereka ini ujung tombak aspirasi kita. Lalu Immanuel, bagaimana dengan eksekutif? Siapa yang mengisi posisi ini dan apa tugas utamanya dalam keseharian pemerintahan? Nah, kalau legislatif itu arsitek aturannya, maka eksekutif adalah pelaksanaannya. Di Indonesia, pemimpin eksekutif itu presiden dan wakil presiden beserta jajaran menteri di kabinet. Tugas mereka sangat praktis. Mereka bertanggung jawab menjalankan semua undang-undang yang sudah disahkan, merumuskan kebijakan publik dalam hubungan internasional. Singkatnya, mereka adalah yang memastikan roda pemerintah ini berjalan dan kebijakan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi, eksekutif yang merealisasikan segala aturan dan rencana. Terakhir, Okto, peran yudikatif ini mungkin yang paling sering disalahpahami. Nah, apa fungsi inti dari lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial? Betul Fania, lembaga yudikatif adalah pilar penegak hukum dan keadilan. Tugas inti mereka adalah menyelenggarakan peradilan, menegakkan hukum, dan menafsirkan undang-undang. Haryanto sangat menekankan pentingnya independensi yudikatif. Bayangkan jika hakim bisa diintervensi, keadilan tidak akan tercapai. Mahkamah Agung menguji peraturan itu di bawah undang-undang. Sedangkan Mahkamah Konstitusi punya peran krusial dalam menguji apakah undang-undang itu sendiri bertentangan dengan konstitusi.
konstitusi yudisial menjaga perilaku hakim. Mereka inilah yang memastikan hukum ditegaskan secara adil tanpa pandang bulu. Itu penjelasan yang sangat gamblang. Legislatif membuat, eksekutif menjalankan, dan yudikatif menegakkan. Nah, Immanuel, bisakah memberi contoh konkret bagaimana ketiga pilar ini saling checks and balance atau saling mengawasi satu sama lain dalam praktik? Tentu, misalnya DPR atau legislatif bisa memanggil presiden atau eksekutif untuk meminta penjelasan tentang suatu kebijakan melalui hak interpelasi atau bahkan hak angket. Ini bentuk pengawasan. Sebaliknya, presiden juga punya inisiatif dalam mengajukan rancangan undang-undang ke DPR. Lalu ada Mahkamah Konstitusi atau yudikatif yang bisa membatalkan undang-undang yang sudah disahkan DPR dan presiden jika terbukti bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Ini menunjukkan tidak ada satupun cabang yang punya kekuasaan absolut, semua terkontrol demi kebaikan bersama. Mekanisme ini benar-benar kunci ya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Ya, Okto, dari sudut pandang kebijakan publik, seberapa penting sinergi dan fungsi check and balance ini dalam menghasilkan kebijakan yang benar-benar efektif dan bermanfaat bagi rakyat? Sinergi itu ibarat orkestra. Kebijakan publik yang baik tidak bisa lahir jika suatu alat musik bermain sendiri-sendiri. Legislatif harus peka terhadap aspirasi saat merancang. Eksekutif harus cakap dalam implementasi, dan yudikatif harus sigap menegakkan hukumnya. Jika ada ketidakseimbangan atau salah satu pilar lemah dalam fungsi check and balance-nya, maka akan banyak kebijakan yang tidak tepat sasaran atau membuka celah untuk korupsi. Pada akhirnya masyarakatlah yang dirugikan. Demokrasi kita hanyalah akan kuat jika ketiga pilar ini bekerja sama, harmonis dan saling mengawasi. Sebuah poin yang sangat relevan, Immanuel dan Okto. Sebelum kita akhiri podcast yang ini, adakah pesan terakhir untuk para pendengar kita mengenai pentingnya memahami tiga pilar kekuasaan ini? Fania dan para pendengar, pemahaman ini fundamental. Ini bukan sekadar teori di buku. Ini adalah bekal kita sebagai warga negara untuk mengawasi, berpartisipasi dan menuntut pertanggungjawaban dari para pemimpin kita. Mari jadi warga negara yang cerdas dan peduli terhadap sistem pemerintah kita. Saya ingin tambahkan, jangan pernah merasa urusan negara itu jauh dari kita. Justru dengan memahami legislatif, eksekutif, dan yudikatif, kita bisa lebih kritis, lebih terlibat, dan memastikan bahwa sistem politik benar-benar mewujudkan tata kelola yang lebih baik. Pesan yang sangat kuat dan relevan untuk kita semua di siang hari yang cerah ini. Terima kasih banyak Immanuel dan Okto atas wawasan yang luar biasa ini, sangat mencerahkan. Terima kasih, sama-sama Fania. Senang sekali bisa berbagi. Dan untuk para pendengar setiap podcast Trias Politika, terima kasih sudah menyimak perbincangan kami siang ini. Semoga pembahasan kita menambah pemahaman Anda tentang bagaimana sistem pemerintahan kita bekerja dan bagaimana kita bisa menjadi bagian dari proses itu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat menikmati sisa hari.